sebuah goa, gudang ataupun tempat penyimpanan senjata, ataupun bisa jadi ini tempat eksekusi, dijadikan sebagai sebuah sel ataupun apa, kita kurang tahu. Oke, selamat pagi, kembali lagi bersama kita dari channel Vimira Outdoor. Sekarang kita sudah berada di lapangan. Nah, di sini di sekitar ini bisa kawan-kawan lihat, ini merupakan lapangan tempat Jepang dulunya berada di sini ya. Ini tempat Jepang. Di sini orang-orang Jepang buat upacara. Nah, setelah kita menjalani beberapa perjalanan yang sedikit melelahkan, akhirnya kita bisa sampai di tempat ini. Dan sekarang kita bisa melanjutkan lagi ke goa, ke goa tempat Jepang itu membuat tempat pertahanannya. Oke, kita lanjutkan. Kita sudah sampai di lokasi goa Jepang ya. Goa Jepang, kalau di Aceh ini kan banyak goa, dan ini salah satu spot budaya yang ada di Sigli, di PD, di Aceh ya. Tapi sebelum kita masuk goa, ayo kita lihat dulu seputaran goa yang katanya Bapak Saiful sendiri bilang tadi, kalau di seputaran goa ini sudah banyak tangan-tangan jahil yang sudah ngejahatin ataupun ngelubangin. Mungkin mereka mengira kalau di sini itu banyak ditanam emas peninggalan Jepang. Walaupun itu tidak benar ya, yang namun tangan-tangan jahil ini sudah merusak apa yang sudah ditinggalkan sejarah buat kita masyarakat Aceh ini. Oke, kita langsung turun ke bawah. Yuk kita lihat. Pak Saiful di bawah, Pak Saiful ya? Iya. Sahabat Vimira Outdoor, kita sudah sampai di tempat lubang ini. Bisa kawan-kawan saksikan, lubang ini dibuat, mungkin mereka menganggap di sini itu ada harta karun, emas ataupun apa sebagainya, yang setelah dilubangkan seperti ini, yang ternyata tidak ada apa-apa, dan akhirnya ditinggal saja begini. Mungkin ini menjadi pelajaran buat kita semua. Apa yang kita pikirkan belum tentu benar. Seperti ini contohnya. Oke, kita lanjut ke tempat yang lain. Oke, sahabat Vimira, kita sudah sampai di atas. Ini puncak goa. Puncak goa bisa kawan-kawan saksikan di sekitar ini. Pemandangannya sangat luar biasa. Sebelah utara bisa kita lihat itu laut, dan sebelah selatannya perkampungan itu. Dan kita sudah berada di atas puncaknya. Seperti yang dibilang Pak Saiful tadi, tangan-tangan jahil itu bukan cuma berada di bawah, dan di atas ini juga mereka itu memprediksikan ada emas, ada harta karun. Ada harta karun katanya. Dan mereka sudah berhasil melubangkan satu lagi lubang yang
tidak cukup besar, cuma untuk nilai budaya itu sangat merugikan. Ini dia lubangnya, bisa kawan-kawan Vimira saksikan. Lubangnya tidak terlalu dalam, cuman ini sangat merugikan untuk sebuah nilai sejarah ya. Semoga ini menjadi pengalaman buat kita semua. Merusak sesuatu itu hanya akan merugikan kita semua. Karena satu yang harus diingat, budaya itu bukan sebuah warisan, tapi itu titipan daripada anak cucu kita, dan kita wajib untuk melestarikannya. Oke, salam lestari. Oke, sekarang kita sudah berada di lokasi tempat orang-orang Jepang buat evaluasi ataupun buat rapat ya. Ini bisa saudara lihat tempat duduknya masih bagus, susun rapi. Dan di sini juga ada satu sumur tua. Kalau orang Aceh bilang itu monturap namanya. Bisa kawan-kawan saksikan, ini dia monturap ini ataupun sumur tua ini. Mereka membuat pondasinya itu dengan semen, dicor ini semuanya. Di dalamnya itu luas, dalamnya luas. Di lingkarannya ini semuanya di semen ataupun dicor ya. Ini dikasih besi, bisa kawan-kawan tengok. Untuk pondasi sumurnya sendiri, pondasi dalamnya itu bebatuan yang disusun rapi ya, disusun rapi, bisa kawan-kawan tengok tuh contohnya. Cuma sumur ini sudah tidak terawat lagi dikarenakan mungkin faktor usia ataupun ada tangan-tangan jahil ya yang ingin merusak tempat yang sangat keren ini, sangat bersejarah ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke goanya. Itu ya. Ayo. Bisa kawan-kawan ikut. Oke. Bisa disaksikan. Ini mulut goanya. Mulut goa. Dan bisa disaksikan juga, bisa ditengok itu tembus ke sana. Dan semua muka ini mengarah ke laut, di sebelah sana laut. Mungkin saat ini sudah banyak pohon ya, banyak pohon dikarenakan faktor usia juga. Mungkin sudah lama. Kalau dulunya bisa kita prediksikan ini semuanya bersih, karena Jepang juga ingin melihat pemandangan yang langsung ke sana, yang tembus ke laut. Nah, di sebelah sana laut itu semua. Dan di situ juga tempat koordinasi mungkin orang-orang Jepang ya. Orang-orang Jepang. Yuk kita masuk ke dalam, kita tengok apa yang ada di dalam. Oke, mungkin kita perlu pencahayaan. Nah, kawan-kawan bisa lihat di sini merupakan sebuah ruangan. Ini ruangan. Mungkin dulunya digunakan sebagai Jepang tempat mereka taruh amunisi ataupun senjata. Ataupun bisa jadi ini tempat eksekusi. Nah, tempat eksekusi yang dianggap Jepang itu punya musuh mungkin dulu ya kan. Punya musuh karena mereka singgahlah menjajah di Aceh ini. Dan ini bisa kalian saksikan, ini sebuah ruangan yang mungkin
seperti saya bilang tadi, ini tempat penyimpanan senjata, amunisi, ataupun bisa jadi ini tempat eksekusi. Nah, ini ruangannya cukup kecil, namun pondasi-pondasinya ini tanah tapi kuat. Tanah ini bisa disaksikan tanah, bukan batu ya, tapi tanah. Cuma cukup kuat untuk kategori sebuah goa. Dan kita tengok ruangan yang lain mungkin ada. Nah, ini dia sebelah sini. Nah, ini sama juga sebuah goa, gudang ataupun tempat penyimpanan senjata. Cuma kalau ruangan yang ini anehnya, dia itu mempunyai tempat duduk. Nah, seperti ini tempat duduk. Mungkin sudah disetel sama Jepang itu sesafety mungkin ya, sebagai tempat duduk, tempat eksekusi, tempat mitigasi ataupun apa. Dan sebelah sini juga cukup kecil, namun cukup bisa meyakinkan kita bahwa ini tempat mereka itu melakukan interogasi ya. Sudah keluar akar-akar kayu, udah lama banget ini semenjak ditinggalkan sama Jepang sendiri ya. Ayo kita tengok tempat yang lain. Kawan-kawan bisa lihat, saya kurang tahu apa maksudnya disekat seperti ini. Sebelah sana juga ini disekat-sekat semua. Apa maksudnya kita kurang tahu. Mungkin dulunya ini tempat mereka dijadikan sebagai sebuah sel ataupun apa, kita kurang tahu. Cuma kalau kita lihat dari posisi pondasinya yang disekat begini, disekat-sekat begini, emang kosong. Cuma ada ditaruh sesuatu di tengahnya. Ada ditaruh sesuatu di tengahnya. Itu bisa jadi sebagai penyekat, penghalang ataupun apa. Kita kurang tahu. Ayo kita saksikan yang di depan, mungkin ada lagi yang aneh. Oh, ternyata cuma begini. Dan intinya untuk goa ini, kawan-kawan bisa lihat, ini menghadap ke utara, Kalau di Aceh, utara itu merupakan sebuah laut. Kalau di wilayah Sigli ini ya, kalau di wilayah Sigli, utara merupakan arah laut. Dan ke sana perkampungan. Cuma di sini tempat goa ini sendiri berada di atas bukit, berada di atas pegunungan. Jadi si Jepang ini sendiri bisa melihat langsung kondisi sekitar, bisa melihat kondisi sekitar. Kalau ke arah sana wilayah perkampungan, kalau ke sana wilayah laut. Nah, mungkin ada musuh ataupun apa dari si Jepang itu sendiri, mereka bisa mengawasi langsung dari sini, dari posisi puncak ini, dari posisi bangunan ini ya. Cuma udah sedikit kotor dikarenakan faktor usia. Cuma kita berharap tempat-tempat yang bersejarah begini bisa
dijaga dan bisa kita lestarikan bersama. Karena apa? Kita sebagai putra pribumi sendiri yang sudah mungkin kakek-kakek kita ataupun nenek moyang kita sudah merasakan, dan tempat ini bisa membuat kita mengenang kembali jasa-jasa mereka ataupun musibah-musibah yang sudah mereka rasa dahulu. Kita bisa merasakan sendiri ya. Yuk kita lanjut. Oke, sahabat Vimira Outdoor, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kita ini. Dan insya Allah untuk ke depan ya, kita akan menghadirkan konten-konten menarik lainnya, baik itu dari adventure, dari sejarah, dari nilai budaya dan lain sebagainya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada kawan-kawan di sini, ya, terutama buat Bapak Saiful. Bapak Saiful, terima kasih banyak sudah menemani kami untuk penyisiran gua. Dan apabila ada informasi lainnya yang menyangkut tentang nilai budaya ataupun sejarah, silakan menghubungi kami dan kita mencoba untuk post kembali kepada masyarakat supaya mereka tahu nilai sejarah dan budaya yang ada di Aceh ini sangat besar dan patut untuk kita lestarikan ya. Salam Vimira Outdoor.